Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa kajian online Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam perjalanan Ramadan tahun ini Allah masih berikan kita kesehatan, masih berikan kita kemampuan untuk berbuat baik, masih ditakdirkan untuk bisa mengikuti kajian kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah tetap jaga kesehatan kita, jaga taufik dan hidayah yang sudah berikan kepada kita. Allah tambahkan lagi taufik, hidayah, inayah, kesehatan yang baik, sehingga kita keluar dari Ramadan betul-betul sukses, berhasil menjadi hamba Allah yang meraih kebaikan-kebaikan dalam Ramadan tahun ini. Target dari puasa Ramadan adalah setiap hamba menjadi hamba Allah yang takwa kepada Allah. Hamba Allah yang takwa. Dalam ayat tentang saum, dalam perintah ayat tentang saum, Allah targetkan la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian syiyam seperti diwajibkan sebelum kalian, orang atau umat sebelum kalian. Tujuannya adalah supaya engkau menjadi orang yang takwa. Takwa yang menjadikan seorang hamba semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang semakin takut kepada Allah, semakin semangat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena takut sehingga semakin kuat untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Sehingga definisi takwa itu adalah imtithal awamirillah wajtinabun nawahi. Memenuhi perintah-perintah Allah, melakukan perintah-perintah Allah, dan menjauhkan diri dari larangan Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kali ini kita melanjutkan kajian yang sebelumnya. Kajian yang akan kita bahas adalah pasal ke-7 dari kitab Risalah Adab Sulukul Murid yang ditaklif atau dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita akan kaji fasal atau faslun tentang peringatan bagi kita seorang santri untuk tidak meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jumat tanpa uzur. Sehingga di sini kita akan kaji bersama-sama apa nasihat beliau tentang sholat yang kaitannya dengan jamaah, Jumat, kemudian rawatib dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fi ulumihi fid darain amin. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wahdhar ayyuhal murid kullal hadar min tarkil jum'ati wal jama'at fa inna dhalika min adati ahlil batalat wa simatil arbabil jahalat wa hafid ala rawatib al mashru'at qabla salah wa ba'daha wa wadib ala salatil witri wad duha wa ihya ma bainal isya'in. Beliau muallif rahimahullah mengingatkan kepada kita, wahdhar ayyuhal murid kullal hadar.
berhati-hatilah wahai murid, wahai santri, kullal hadar, dengan benar-benar min tarkil jum'ati wal jamaah, dari perbuatan meninggalkan salat Jumat dan berjamaah. Meninggalkan salat Jumat dan berjamaah. Fa inna dzalika min adati ahlil batalat. Sesungguhnya amalan tadi, meninggalkan Jumat, meninggalkan jamaah, fa inna dzalika min adati ahlil batalat, itu adalah adat atau kebiasaan ahlil batalat, kebiasaan orang-orang yang batil, orang-orang yang sial atau sesat, paham ya? Wasimati arbabil jahalat. Wasimat, simat itu ciri-ciri atau tanda-tanda. Arbab jamak dari Rabb, Rabb maknanya pemilik atau penguasa. Penguasa atau pemilik. Kalau di sini lebih tepatnya pemilik. Arbabil jahalat. Pemilik sifat-sifat bodoh. Artinya orang-orang bodoh. Meninggalkan Jumat dan jamaah adalah kebiasaan orang yang sial, orang yang sesat, atau tanda dari kebiasaan orang-orang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Wa hafidh ala rawatib al-masru'at, dan jagalah sunnah-sunnah rawatib yang disyariatkan, al-masru'at yang disyariatkan, qabla salati wa ba'daha, baik rawatib yang sebelum salat fardu atau rawatib setelah salat fardu. Wa wadhib ala salatil witri, dan kerjakan selalu salat witri, salat witir. Wadduha, juga salat duha. Wa ihya ima bainal isya'in, serta menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Nah, diingatkan oleh muallif untuk jangan sampai meninggalkan Jum'ah dan jamaah, tentunya tanpa uzur. Jumat ini kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada yang mukallaf, akil, baligh, kemudian bukan musafir, dan sehat, tidak ada udzur. Jumat ini satu kewajiban khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Jumat ini sangat dianjurkan, pahalanya besar. Kemudian ada keistimewaan waktu dari Jumat itu. Orang-orang yang datangnya awal, dari mulai awal sebelum masuk waktu tentunya, akan dapat badanah, akan dapat pahala seperti onta besar. Kemudian ada lagi, semakin kesini semakin sampai khotib Jumat datang. Kalau sudah khotib Jumat datang, maka malaikat yang mencatat di pintu masjid Jumat itu nutup catatannya. Orang-orang yang masuk lambat itu, kalau sudah naik ya, khotib naik mimbar, ditutup, absennya sudah tidak ada. Berarti Anda masuk setelah khotib naik, tidak ada daftarnya dalam catatan malaikat. Malaikat itu jaga di pintu, nyatat fulan datang, fulan dapat unta, fulan dapat kambing, fulan dapat apa maning, sapi bakara, fulan dapat apa, ada yang dapatnya bayat telur terakhiran, mending ngolindung, anak sing orole apa, ada yang nggak dapat apa-apa. Bahkan ada yang tidak dicatat namanya termasuk daftar hadir Jumat karena apa? Karena catatannya sudah ditutup sama malaikat. Begitu khotib naik ditutup sudah. Ini yang datangnya setelah khotib naik ini berarti nggak terdaftar namanya masuk Jumat. Paham ya? Saat nanti dilihat daftarnya nggak ada, nggak dapat apa-apa berarti. A'udzubillah min dzalik. Wajib. Bahkan ada satu riwayat yang meninggalkan Jumat dengan sengaja tanpa udzur, 3 kali berturut-turut akan distempel, akan dicap sebagai orang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Distempel hatinya sebagai orang nifak. Tentunya tanpa udzur.
Nah, kemarin ada masalah ini, masalah ada orang-orang yang banyak tanya sama kita orang, Bib ini dilarang Jumat ini, gak bisa Jumat saya, masjidnya dilarang misalnya, atau zonanya memang zona merah misalnya, sehingga pemerintah ngelarang, sementara orang ingin Jumat, paham ya? Orang ingin, takut dengan ancaman tiga kali Jumat tadi dicap munafik. Jadi kalau ada udzur itu macam-macam. Tadi termasuk dilarang, Jumatnya ditutup misalnya. Di kampungnya ya, kampung kita ini ya yang masjid terdekat dari rumah kita, dari wilayah desa kita, paham ya? Itu yang kita harus sholat di situ, di masjid itu. Ditutup karena anjuran misalnya dari karena zona merah. Nah terus lingkungannya nggak Jumat, gantinya apa? Duhur misalnya. Lah saya Bib sudah 2 kali nih, besok Jumat yang ketiga kali. Kalau saya nggak Jumat lagi, gimana hukumnya? Nah, kalau ditutup tadi berarti kan udzur kan? Tadinya mau Jumat, tapi ditutup, ada larangan. 3 kali pun nggak ada masalah, paham ya? Bukan sengaja, paham ya? Kalau dibuka dia akan hadir. Atau saat ini suasananya sudah beda, orang ke masjid harus jaga kondisi yang nggak sehat, batuk-batuk misalnya, demam misalnya, atau pilek misalnya. Sebaiknya kalau memang dia punya penyakit yang akhirnya menjadikan fitnah, kalau datang sebelahnya dengar engok lagi, jauh lagi, batuk lagi, pilek, wahim, ini jadi fitnah ini. Apalagi wabah ini punya ciri-ciri yang seperti itu, paham ya? Wabah COVID ini ada ciri-cirinya batuk-batuk, nyesek nafas, pilek, bersin-bersin, demam. Maka kalau dia memiliki penyakit yang semacam itu, walaupun belum positif atau belum jelas itu positif penyakit COVID, maka menghindari fitnah atau menjaga barangkali tertular ke orang lain, lebih baik sholat di rumah. Itu udzur namanya, paham ya? Sekarang orang batuk biasa orang lingkup semua. Mau mengeluarkan dahak misalnya susah, batuk harus mengeluarkan. Keluar dahak tambah orang takut semua, lari semua nanti. Posisi sudah bahaya, paham ya? Jadi kalau udzur seperti itu akan menjadikan fitnah, akan menjadikan orang takut, akan menjadikan orang su'don, akan menjadikan orang semakin ngeri dengar batuknya, dengar keluar dahaknya, dengan bersimnya. Ini udzur ini. Kalau bisa sholat di pinggiran masjid, sholat pinggiran terus pulang, menjauhkan dari masjid misalnya. Pinggir jauh, datangnya lambat untuk sholat, tapi sholat pulang. Karena kalau duduk lama dengan kanan kiri yang batuk-batuk tadi, akhirnya jadi fitnah. Takutnya malah betul-betul ada penyakit tertular lagi, bahaya. Ini kan musimnya musim wabah. Atau kalau tidak bisa, nggak mungkin di jalan sholatnya di pinggir jauh dari masjid, duduk di rumah orang dan sebagainya, maka udzur. Paham ya? Daripada fitnah. Kalau batuk sakit nggak bisa ditahan, kecuali bisa ditahan. Makanya kalau dalam musim kebetulan nih COVID semacam ini, musim kalau masih ada masjid yang masih dibuka, alhamdulillah nikmat. Tapi tetap harus jaga dari rumah bersih, pakai masker dan sebagainya. Dan peringatan bagi khotib sama imam, ini penting. Sudah mau pada sholat Jumat, alhamdulillah takut ninggalkan Jumat masih dibuka. Tapi kadang-kadang saya melihat masih ada masjid yang Jumatannya khotibnya lama sekali. Khotibnya lama, imamnya sholatnya lama, Masya Allah. Akhirnya nanti lama-lama kalau ada kejadian malah ditutup masjidnya. Gara-gara kita nggak bisa menjaga. Alhamdulillah beberapa tempat yang zona hijau masih Jumatan berdiri, kerjakan Jumat. Harus. Tapi di musim wabah semacam ini, kita menjaga, kita berusaha ikhtiar supaya tetap ada Jumat tapi aman, paham ya? Makanya ada anjuran pakai masker, ada yang disemprot desinfektan, ada yang ditutup itu digulung karpetnya supaya nggak ada virus dan sebagainya nempel, sehingga adanya di lantai yang nanti dipel dengan desinfektan tadi itu, sehingga aman lah. Kemudian jangan terlalu lama. Tapi kalau sudah ditutup masjidnya, seperti zona-zona merah di Jakarta, di Depok ditutup sudah.
ke sana ditutup, sini tutup, nggak bisa kemana-mana, sudah ditutup, maka itu udzur. Walaupun berkali-kali, lebih dari 3 kali udzur. Sholat, kata Habib Umar bin Hafid, kalau memang pemerintah menutup, melarang, dan memang ada aturan dari pemerintah nggak boleh, dan masjidnya ditutup, ya sudah. Kalau bisa di rumah kalian dirikan Jumat dengan 12, walaupun ada qaul dalam madhab Syafi'i atau madhab lain, wah nggak harus 40, 12 orang boleh, tapi dengan syarat 12 orang itu orang yang apa? Orang yang mustautin, ahli bilad, bukan yang mukim. Ada yang mukim itu orang luar tinggal di situ. Kayak ini yang pada mondok ini anak-anak dari luar Tegal, dari luar Kaligayam, ya. Yang sah adalah dari 12 orang dari orang kampung sini boleh di rumah. Tapi kalau 12 orang dari luar, bukan kelurahan sini, ada yang dari malah dari luar kota ini, dari luar Jawa bahkan. Misalnya datang kumpul 12 nggak sah karena mereka itu bukan mustautin. Paham ya? Yang sah Jumat itu apa? Mustautin. Mustautin orang asli penduduk situ, rumahnya di situ, tinggalnya di situ, kerjanya di situ. Bukan sementara lagi mondok, bukan sementara lagi kerja tinggal di sini, rumahnya di tempat lain, bukan. Itu yang sah dan wajib serta sah dihitung. 12 ada 12. Nggak ada susah. Khalas sholat duhur kalau memang udzur. 3 kali lebih beb, nggak apa-apa. Itu udzur namanya. Di antara udzur termasuknya tadi itu ditutup masjidnya atau sakit misalnya. Paham ya? Itu udzur. Ada adzar Jum'ah wal Jamaah dalam fikih, kita bahas lebih panjang lagi. Yang jelas kalau tanpa udzur nggak boleh, haram. Ninggalkan Jumat dengan sengaja sekali saja haram, apalagi 3 kali berturut ancamannya menjadi orang yang nifaq. Naudzubillah min dzalik. Begitu juga salat jamaah. Salat jamaah 5 waktu, santri jangan sampai nggak jamaah. Karena Nabi SAW tidak pernah satu riwayat pun sholat fardu tidak jamaah. Nabi sholat fardu yang nggak pernah nggak jamaah, selalu jamaah. Kalaupun masjidnya tidak diadakan jamaah, ya jamaah di rumah dengan keluarganya. Paling tidak jamaah dengan keluarganya. Bahkan kadang-kadang orang dulu itu mau bayar kalau sudah jamaahnya habis, keluarganya nggak ada, udah sholat, belum ada yang sholat, yuk ikut jamaah nyumbang. Kalau ada yang mau nyumbang makmum, walaupun udah sholat qadhaan jamaah boleh. Kalau enggak saya bayar kamu sholat sama bayar orang untuk supaya mau jadi makmum jamaah sama dia, biar dia dapat pahala jamaah. Saya kita orang anak sih gelem bayar. Kalau santri malah harus nyumbang. Misalnya ada kawannya yang sakit di kamar, nggak bisa jamaah bangun, nggak bisa. Ya habis sholat jamaah di sini masuk satu ikut jamaah, nyumbang qadhaan. Biar yang sakit sholatnya berjamaah. Paham ya? Jangan ditinggalkan Jumat dan jamaah. Kenapa? Fa inna dzalika min adati ahlil batalat. Karena sesungguhnya itu adat kebiasaan ahli batalat, orang-orang yang orang-orang yang sial, batalat atau sesat misalnya, batil. Wasimat dan tanda-tanda arbabul jahalat, pemilik sifat bodoh. Pemilik atau penguasa sifat bodoh, orang-orang bodoh itu tanda-tanda orang bodoh, nggak mau jamaah, nggak mau Jumat, orang yang sesat atau orang yang bodoh. Wa hafid ala rawatib masyru'at qabla salat wa ba'daha, serta jaga salat rawatib. Salat apa? Rawatib. Ada berapa rakaat rawatib? Ada berapa? Yang muakkadah dan ghairu muakkadah, semua totalnya ada berapa? 22. Wih, santri orang ngerti rawatib. Ingat-ingat nih. Rawatib qabliyah dan ba'diyah, baik yang rawatib yang muakkad dan ghairu muakkad, semuanya itu rawatib ada 22 rakaat. Paham ya? Hitung ya. Hitung. Coba. Qabliyatul fajr 2 rakaat, ya kan? Fajr itu kan 2 rakaat qabliyah. Terus Duhur yang muakkadah qabliyah 2, yang ghairu muakkadah 2, berarti 4. Qabliyahnya nih. Yang muakkadah 2, yang ghairu muakkadah 2, 4. Berapa? 6.
Nah, ba'duhnya, ba'da duhurnya gitu. Yang muakkadah 2, ghair muakkadah 2. Berapa? 10. Yang muakkadah itu yang Nabi nggak pernah tinggalkan walau sakit, walau musafir, walau di rumah. Tetap. Yang ghair muakkadah itu Nabi kerjakan tapi sempat ditinggal sama Nabi. Walaupun tetap dikerjakan, sempat ditinggal. Itu namanya ghair muakkadah. Paham ya? Paham tidak? Berapa tadi? 2, 4, 4. Berapa? 10. Asar itu yang muakkadah 2, yang ghaira 2, berarti 4. Rahimallahu mur'an shalla qabla asar arba'an. Rahimallahu mur'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati, mengasihi, menyayangi seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Itu yang ghair muakkadah 2 dan muakkadah 2. Biasanya kalau santri itu harus muakkadah, ghair muakkadah kerjakan semuanya. Minimal kalau terpaksa waktunya mepet, ya muakkadah jangan ditinggal. Itu sudah yang sunnah muakkadah bagi santri wajib. Paham ya? Dijaga. Bahkan diqodho kadang-kadang. Berapa tadi? Tambah asar 4, qobliyah asar 4 berapa? 14. Paham ya? Ba'da asar enggak ada. Qoblal maghrib ada 2 rakaat. Qoblal maghrib ada 2 rakaat. Berapa berarti? 16. Ba'dal maghrib 2 rakaat. Berapa? 18. Qoblal isya 2 rakaat. Berapa? 20. Ba'dal isya 2 rakaat. Berapa? 22. Itu rawatib namanya. Salat sunnah apa? Rawatib itu qobliyah dan ba'diyah fard. Setelah qobliyatul asar misalnya, qobliyatul maghrib atau ba'diyatul asar, ba'diyatul maghrib, ba'diyatul isya. Pokoknya qobliyah dan ba'diyah itu namanya rawatib. Jumlah totalnya ada 22. Jangan ditinggal. Paham ya? Disebutkan di sini wahafid ala rawatib, dan jaga atas salat rawatib al-masyru'at yang disyariatkan qabla salati wa ba'daha, baik qobliyah atau ba'diyah. Wawadhib ala salatil witri wadduha, serta jaga selalu atau hidupkan selalu, jaga selalu, kerjakan selalu salat witir dan duha. Witir itu sunnah muakkadah menurut mazhab Syafi'i. Ada yang termasuk wajib bagi mazhab lain, seperti Imam Abu Hanifah witir wajib. Sebab hadisnya man lam yutir falaysa minna. Autiru ya ahlal Quran fa innallaha witr yuhibbul witr. Hadisnya banyak, bahkan ada yang menghukumi wajib walaupun cuma 1 harus. Ya? Terus termasuk madhab selain Imam Syafi'i, misal dalam madhab lain ada yang mewajibkan witir. Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i, witir adalah sunnah muakkadah. Paham ya? Afdolnya, sempurnanya witir 11 rakaat. Sempurnanya witir 11 rakaat. Kemudian aqallul kamal, sedikit tapi sempurna 3. Paling sedikitnya witir 1. Aqallul witir rakaat. Aqallul kamal 3 rakaat. Akmalnya witir 11 rakaat. Paham ya? Jadi kalau mau aqall ya jangan aqall tanpa kamal, aqallul kamal makanya. Masa siji tok. Salat sama Allah cuma 1 aja. Paling tidak 3 aqallul kamal. Sedikit tapi sempurna. Jangan sedikit sekali, paling kalau uang mintanya banyak, kalau sholat mintanya. Jangan sampai tidak kurang atau tidak sholat witir kurang dari 3 rakaat minimal. Itu jaga. Paham ya? Itu witir. Witirnya Nabi selalu sempurna 11, sehingga dalam riwayat Siti Aisyah Nabi tiap malam baik Ramadan atau di luar Ramadan sholat 11 rakaat. Kalau di luar Ramadan dan dalam Ramadan berarti bukan tarawih namanya. Ya, kalau tarawih kan khusus Ramadan. 11 yang dikerjakan Nabi tiap malam dalam riwayat Siti Aisyah yang sahih itu maksudnya di Ramadan dan di luar Ramadan juga 11. Akhirnya diambil kesimpulan bukan tarawih itu. Sebab di luar Ramadan juga 11. Di luar Ramadan namanya apa, salat apa? Tarawih bukan?
Bukan, makanya bukan dalil tarawih 11 itu. Paham tidak? Karena 11 dilakukan Nabi dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Kalau dalam Ramadan saja, selama Ramadan Nabi sholat malamnya 11, itu dalil tarawih. Tapi ternyata dalilnya yang riwayat Siti Aisyah, selama Ramadan dan di luar Ramadan Nabi pun mengerjakan oleh karena itu Imam Syafi'i ngambil ini adalah sholat witir 11. Sehingga sempurnanya witir ada 11 rakaat. Tarawih itu sendiri berapa? Enggak ada ketentuan jumlah yang pasti. Karena Nabi sholat tarawih berjamaah cuma 3 malam saja. Ajak sholat Ramadan, diikutin orang, dilihat hari pertama, hari kedua tambah banyak, hari ketiga tambah banyak. Nabi sholat jamaah, ikut semua jamaah. Nah, sahabat kalau Nabi sholat, udah. Nabi khawatir kalau dikerjakan terus dengan jamaah ini yang banyak, kemudian melihat umatnya nanti jangka panjang, takutnya diwajibkan, difardukan. Jadi wajib nanti, khawatir sama umatnya. Kalau nabinya sih nggak ada masalah, sholat berapapun siap. Takut membebani umat. Akhirnya Nabi malam keempat nggak keluar sholat dari rumah. Sahabat nungguin. Kok Nabi nggak sholat di masjid ya? Akhirnya sampai selesai Nabi katakan, memang saya sengaja nggak keluar karena saya takut nanti difardukan atas kalian dan kalian akan berat. Selepas itu sholat malam Ramadan, tarawih berarti ya. Sholat malam qiyamul lail dalam bulan Ramadan di rumah masing-masing. Terus sampai Khalifah Abu Bakar Siddiq masih di rumah masing-masing. Setelah Khalifah Sayyidina Umar lihat ini kalau nggak dikumpul lagi nanti mulai lagi zamannya Nabi, zaman sahabat Abu Bakar masih semangat. Mulai nanti banyak orang nggak sholat malah ini. Akhirnya dikumpulkan lagi sama Sayyidina Umar seperti Nabi dulu pernah ngerjakan di awal. Kumpulkan sholat jamaah di masjid, jamaah hadirlah sholat tarawih di masjid, jamaah diimami oleh Khalifatul Rasulullah Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam jumlah rakaatnya ada 20 rakaat Sayyidina Umar. Makanya setelah itu berjalan Sayyidina Umar selama khalifah, menjadi Amir Mu'minin, sholat tarawih selama itu berjamaah di masjid dan jumlahnya berapa? 20 rakaat. Dilanjutkan Sayyidina Utsman sama sampai Sayyidina Utsman selesai jadi khalifah tetap dikerjakan 20 rakaat. Dilanjutkan Sayyidina Ali dan dilanjutkan sampai sekarang, generasi demi generasi ngikutin apa yang disunahkan oleh Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Jamaah ngambil jumlahnya 20. Walaupun jumlah itu bukan satu-satunya riwayat. Paham ya? Karena ada riwayat lagi Nabi pernah sholat 36 rakaat, itu yang dipakai di Madinah 30. Ada riwayat lagi Nabi 8 tambah 3 witirnya 11, ada riwayat 20. Tapi yang diikutin dari mulai generasi sahabat, yang kata Nabi ikutin sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin min ba'di. Paham ya? Kata Nabi yang nyuruh nih. Kalau Nabi nyuruh, perintah kan dari Nabi. Yang jelas Nabi perintahkan ikutin sunnahnya Nabi dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin setelah Nabi. Siapa Khulafaur Rasyidin? 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar termasuk Khulafaur Rasyidin bukan? Iya, sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Maka ngikut ajaran yang dibawa oleh Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar dari mana kalau bukan dari Nabi Muhammad SAW? Sayyidina Umar itu apanya Nabi? Santri yang duduk sama Nabi, yang ngikutin Nabi, yang melanjutkan perjuangan Nabi. Maka ngikutin ajaran atau cara ibadah yang diajarkan oleh sahabat sama saja ngikutin yang diajarkan oleh Nabi. Karena yang belajar langsung sama Nabi mereka. Nah, kalau nggak ngikutin mereka, kita mau ngikutin siapa? Kita nggak tahu Nabi, nggak lihat Nabi langsung, yang ngikut sahabat. Paham ya? Apalagi ini sahabatnya Khulafaur Rasyidin, lanjutnya Rasulullah SAW, khalifahnya Rasulullah. Makanya dari generasi ke generasi dikerjakanlah sholat tarawih 20 rakaat. Kalau yang 8 gimana? Nggak apa-apa, terserah. Yang 36 aja boleh. Yang mau tarawih 20, 60 silahkan. Tarawih di musola 20, di rumah 20, tengah malam mau tarawih lagi, monggo, nggak ada masalah. Nggak ada batasan jumlah. Semakin banyak semakin bagus. Sholat malam itu jangan dibatasi. Semakin banyak semakin bagus. Kalau yang
ngikutin dari generasi sahabat, tabiin, ulama, ahli sunnah, semua ulama-ulama ya kebanyakan ambil yang 20. Wallahu alam. Witirnya tadi yang sempurna adalah 11. Kemudian wawadib ala salatil witri wad duha, serta salat duha. Salat duha paling sedikit 2 rakaat. Paling sedikit berapa? 2 rakaat. Bisa 4 rakaat. 6 rakaat boleh, sempurnanya 8 rakaat. Menurut mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita duha paling sedikit 2. Mau tambah lagi 4 silahkan 4. Tambah lagi 6, sempurnanya duha berapa? 8 rakaat. Paham ya? Wa ihya ma bainal isya'ain, serta menghidupkan antara 2 waktu maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya harus dihidupkan. Menghidupkannya dengan zikir, ibadah, baca Quran. Jangan sampai waktu yang mulia itu tidak dihidupkan dengan ibadah. Dulu nggak ada suara televisi antara maghrib dan isya, nggak ada suara orang ngobrol. Musola, masjid semuanya kalau nggak baca Quran, tadarus atau ratib atau baca maulid atau baca apa atau pengajian. Rumah juga demikian. Kalau lewat lorong gang kecil antara rumah-rumah yang berdekatan kita lewat, yang terdengar kalau malam antara maghrib dan isya, ada yang yasin, ada yang ngajar ngaji, ada yang bacain, suaranya ibadah, zikir. Dulu, sekarang kita hilang suara itu di rumah gitu. Di masjidnya hilang, apalagi di rumah. Hidupkan mulai antara maghrib dan isya. Wa kun syadidal harsi ala imarati ma ba'da salati subhi ila tulu. Kemudian jadilah kalian wahai santri yang benar-benar sangat menjaga waktu untuk diisi antara ba'da salati subhi ila tulu, antara waktu selepas salat subuh sampai tulu. Tulu itu artinya terbit matahari, tulu syams, terbit matahari. Antara ma ba'da subhi ila tulu, antara salat subuh sampai terbit matahari. Wa ma ba'da salatil asri ilal ghurub, serta setelah salat asar sampai ghurub, sampai tenggelam matahari, sampai maghrib maksudnya ghurub. Fahadhani waqtani syarifan, 2 waktu ini, waktu antara salat subuh sampai terbit matahari dan setelah salat asar sampai maghrib sampai ghurub, 2 ini adalah waktu yang syarifan, waktu yang mulia. Tafidhu fihima minallahi ta'ala al-imdad, di waktu yang mulia itu dicurahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-imdad. Dalam waktu 2 itu al-imdad, imdad itu pemberian-pemberian yang baik, pemberian-pemberian yang mulia. Imdad minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atas siapa diberikannya? Alal mutawajihina ilaihi minal ibad, dari orang-orang yang memang di waktu itu sedang mutawajjihin ilallah. Mutawajjih itu sedang berharap, berdoa, berzikir, meminta, disitulah dikasih sama Allah pemberian-pemberian yang Allah siapkan antara 2 waktu. Sebetulnya begini, 1 hari 1 malam ada 4 waktu mulia. Ini 4 waktu ini kalau kita isi, kita akan berkah hidupnya, kita akan dipenuhi semua kebaikan oleh Allah. 4 ini bisa mengejar 24 jam yang kita isi. Kalau 4 kita isi, 4 waktu ini kita sudah seakan-akan menghidupkan sehari semalam dengan ibadah. Apa? 4 waktu yang mulia sebelum fajar. Sebelum waktu kita kemarin kita bahaskan qiyamul lail, tahajud itu sebelum fajar, untuk tahajud, untuk doa sebelum subuh. Hatta mepet-mepetnya setengah jam sebelum subuh. Paling telat setengah jam sebelum adzan kita sudah bangun, sudah wudu, sholat, zikir, istighfar, minta ampun, tahajud. Sebelum fajar, waktu mulia, waktu mustajab doa, waktu di mana Allah tawarkan hal min mustaghfirin, hal min taibin, hal min hajatin. Allah tawarkan kepada hambanya, ada yang mau minta ampun, saya ampuni. Ada yang mau hajat, saya penuhi hajatnya. Ada yang mau tobat, tak terima tobatnya. Allah tawarkan itu. Sepertiga malam terakhir sampai subuh. Paham ya? Kecuali malam Jumat dari mulai maghrib sampai subuh. Itu waktu mustajab, waktu mulia. Yang kedua setelah sholat subuh sampai tulu. Setelah sholat subuh sampai apa?
Makanya disunahkan duduk habis subuh wirid, zikir sampai tulu'il fajr, sampai terbit matahari, kemudian ditutup dengan 2 rakaat sholat, namanya sholat isyraq, pahalanya besar. Siapa orang yang sholat subuh jamaah, kemudian duduk di tempatnya berzikir sampai tulu' syams, sampai terbitnya matahari, kemudian thumma yusalli rak'atain, kemudian sholat 2 rakaat, kutiba lahu ajr hajj wal umrah tamah. Dicatat oleh Allah, diberi pahala oleh Allah seperti orang yang melakukan ibadah haji dan umrah sempurna. Masya Allah, ente bisa dapat pahala haji dan umrah tiap hari yang sempurna lagi. Nabi ulangi kalimat tamah supaya orang nggak ragu maksudnya. Masa sih cuma sholat subuh duduk sebentar dikiran sampai isyraq sholat 2 rakaat seperti haji dan umrah? Iya, itulah hebatnya waktu antara subuh sampai, jika diisi zikir. Tapi syaratnya jalasa fi musalla, duduk di tempat sholatnya, nggak pindah-pindah, nggak pergi-pergi, duduk zikir sampai terbit matahari, ditutup dalam keadaan sholat 2 rakaat, dicatat pahala haji dan umrah yang sempurna. Kalaupun mau bergeser-geser untuk kebutuhan nggak ada masalah, tapi bukan jalan-jalan ngurusi yang lainnya, apalagi ngurusi dunia. Duduk tempat sholatnya di situ, istiqomah sampai zikir sampai terbit matahari, tutup 2 rakaat sholat isyraq, lanjutkan duha boleh kalau sudah masuk duha, itu dicatat pahalanya seperti haji dan umrah. Masya Allah, Ramadan seperti 70 haji dan 70 umrah. Kalau Ramadan seperti haji dan umrah di Ramadan, kalau Ramadan minimal 70 kali lipat, berarti seperti 70 kali haji, dan sehari bisa 70 haji dan umrah. Sebulan berapa? Mana-mana? Antum kan sampai isyraq ya zikirnya, jangan sampai enggak sholat isyraq 2 rakaat. Sayang-sayang, pahalanya besar. Itu waktu yang kedua yang mulia. Kemudian waktu sebelum maghrib, habis asar menjelang maghrib. Setelah asar sore itu menjelang maghrib, itu waktu istimewa. Afdolnya untuk zikir, untuk istighfar, ya paham ya? Karena pergantian siang dan malam, laporan amal kita dilaporkan, amal siang dilaporkan saat itu maghrib, sebelum maghrib. Terakhir apa sebelum maghrib? Zikiran. Berarti hari itu ditutup zikir, nanti dilaporkan terakhir saya pisah sama hambamu ini, malaikatnya lapor lagi zikir. Paham ya? Kemudian maghrib. Waktu yang keempat yang mulia adalah antara maghrib dan isya. Ma bainal maghrib wal. 4 waktu ini waktu yang mulia. Sebelum subuh sampai subuh, setelah subuh sholat subuh sampai isyraq, setelah sampai terbit matahari maksudnya, setelah asar sampai maghrib, dan setelah maghrib sampai 4 hal yang istimewa. Mudah-mudahan bisa kita isi dengan ibadah dan baik. Allah. Wa fi imarati ma baina sholati subhi khasiyatun. Khasiyatan ya. Jelas tulisannya. Khasiyatan qawiyatan fi jalbil arzakil jismaniyah. Fi imarati ma ba'da salati subhi khasiyatan qawiyatan fi jalbil arzak jismaniyah. Dan memakmurkan ma ba'da salati subhi, menghidupkan waktu antara subuh sampai apa tadi? Isyraq tadi ya. Sampai terbit matahari, memakmurkannya tentunya dengan zikir, ibadah, baca Quran. Khasiyatan qawiyatan, satu kekhususan yang sangat kuat, apa? Merupakan cara terkuat atau sebab terkuat fi jalbil arzak jismaniyah, untuk menarik rezeki yang kaitannya dengan rezeki jasmani. Rezeki jasmani, rezeki zahir. Kalau kita ngisi waktu sholat subuh sampai isyraq tiap hari, Allah akan mudahkan rizki dohir kita, rizki jasmani kita. Allah berikan paling cepat itu narik rizki di waktu itu. Dengan cara apa? Zikir sampai isyraq. Kadang-kadang kalau orang yang nggak ngerti ilmunya itu, orang habis subuh melayu kerja langsung maring pasar. Zikir dulu. Orang yang tahu ilmunya, sebab yang ngatur rizki Allah, yang ngasih informasi Nabi Muhammad SAW. Nanti ada hadis sebagai penutup fasal ini, Nabi kasih tahu istimewanya orang duduk habis subuh, zikiran dulu, jangan pergi dulu. Sampai kapan? Sampai isyraq. Salat isyraq tutup baru jalan.
Mau bisnis, mau kerja, mau cari uang, mau apa, itu diisi dulu waktunya untuk zikir. Disebutkan di sini, ngisi waktu setelah subuh merupakan kekhususan untuk narik rizki jasmani. Ngisi waktu subuh, dari waktu subuh sampai isyraq maksudnya, dengan zikir tentunya ya. Itu termasuk khosiatan qawiyatan, cara yang kuat untuk jalbil arzak jismaniyah, narik rizki jismaniyah, rizki yang kaitannya dengan jasmani. Wa fi imarati ma ba'dal asri khasiatan qawiyatan li jalbil arzak al-qalbiyah. Dan yang menghidupkan waktu antar asar sampai maghrib tentunya. Habis asar itu sampai maghrib, menjelang maghrib zikir. Itu adalah khasiatan qawiyatan. Itu juga sabab kuat li jalbil arzak qalbiyah, untuk narik rezeki yang kaitannya dengan hati, rezeki ruhani, kebutuhan ketenangan, kebutuhan khusyuk, kebutuhan supaya enggak sumpek, biar enggak takut kepada makhluk kecuali kepada Allah, biar yakin dan tumakninah, biar enggak macam-macam. Urusan hati ini, rezeki hati dikasih sama Allah apabila orang itu menjaga waktu selepas asar dengan zikir sampai maghrib. Makanya ada zikir qoblal maghrib. Paham ya? Itu untuk kebutuhan hati. Kalau pagi untuk kebutuhan jasmani. Kalau sore habis asar kebutuhan rohani. Semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika jarrabahu arbabul basair. Itu semua telah telah teruji, telah terbukti oleh siapa? Arbabul basair. Arbab itu jamak rob. Rob itu artinya pemilik atau penguasa. Pemilik al-basair, pemilik orang-orang yang ahli basair, ahli mata batin. Minal arifin al-akabir, dari orang-orang arifin, mata batinnya tajam, orang yang paham tentang rahasia-rahasia dan mata batinnya tajam. Itu yang orang-orang ahlillah yang mata batin tajam tahu kalau pagi ini narik rezeki jasmani, kalau habis asar sampai maghrib narik rezeki hati. Itu sudah dijarib, sudah diuji oleh orang-orang yang ahli basair, orang-orang yang terbuka mata batinnya, para arifin akabir, orang-orang arifin yang mulia atau yang agung. Wa fil hadis, dan disebutkan dalam hadis, innal ladzi yaq'udu, sesungguhnya yang duduk fi musalla, yang duduk di tempat salatnya, yadhkurullah ba'da salati subhi, berzikir kepada Allah selepas salat subuh. Tadi saya sebutkan habis salat subuh duduk dulu zikir sampai isyraq. Mana tadi? Innal ladzi yaq'udu fi musalla, sesungguhnya orang-orang yang duduk di tempat salatnya, ba'da yadhkurullah, dan berzikir kepada Allah ba'da salati subhi, selepas salat subuh, asra'u fi tahsilir rizki minal ladzi yadribu fil afaq, lebih cepat untuk mendapatkan rizki dibanding orang-orang yadribul afaq, itu pergi ke sana ke barat dan ke timur cari rezeki misalnya. Yadribul afaq itu cari rezeki sampai jauh, kemanapun cari rezeki, terbang ke sana, pergi ke sana. Afaq ini alam ini, paham ya? Kebut cari rezeki kemana-mana, maksudnya gitu. A'ni yusafir fiha li talabil rizki. Yadribul afaq itu adalah yusafir fiha li talabil arzak, yang pergi untuk mencari rezeki. Lebih cepat orang yang duduk habis subuh zikiran dulu baru cari rezeki daripada yang langsung pergi tanpa zikiran, walaupun muter-muter cari rezeki. Allah akan datangkan rezeki lebih dulu kepada orang yang zikir selepas sholat subuh duduk ingat Allah. Itu untuk memudahkan narik rezeki. Paham ya? Artinya begini, kita tahu bahwa yang memberikan rezeki Allah, yang ngatur rezeki Allah. Maka kalau kita punya hubungan baik dengan Allah, ngikutin aturan Allah, ngikutin syariatnya Rasulullah, maka Allah akan kasih rezeki lebih cepat dibanding yang mengutamakan akal dan kemampuan. Sementara dia kurang hubungannya dengan Allah, zikirnya kurang, tawakalnya kurang, jauh. Tapi ini jaminan dari Rasulullah SAW.
Zikir selepas subuh narik rezeki dengan mudah, lebih cepat daripada yang lari cari kemana-mana dalam mencari rezeki. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk bisa memakmurkan waktu-waktu yang mulia, termasuk waktu antara subuh sampai isyraq, sebelum subuh, sebelum maghrib, dan ba'dal maghrib sampai isya, sehingga kita akan diberi oleh Allah rezeki dan batin insya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.